Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya merupakan peserta magang atau internship dari BISA AI yang berposisi sebagai FPGA Engineer, yang kali ini berkesempatan untuk membagikan ilmu terkait dengan Raspberry Pi yang saya tulis dengan judul Raspberry Pi untuk semua. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa sih Raspberry Pi itu, kita harus pasti tahu ya, itu Raspberry itu seperti apa, apakah sebuah gambar buah layaknya di sebelah kanan ini, ataukah seperti apa, dan apa fungsi atau kegunaan dari sebuah Raspberry Pi itu tersebut. Jadi, untuk pengertian Raspberry Pi sendiri, Raspberry Pi sering disingkat dengan nama Raspi, yang merupakan single board komputer atau komputer papan tunggal yang ukurannya cukup kecil ya, yang bisa dibilang satu genggam tangan normal anak remaja bisa. Dan seperti ya untuk perbandingannya kartu kredit gitu ya, saya dituliskan. Untuk contoh gambarnya ada di sebelah kanan bawah ini. Dan Raspi ini sendiri bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang berguna layaknya komputer biasa, seperti menjalankan program yang dibuat dengan coding atau perkodingan, melakukan permainan pada komputer, tapi tidak banyak karena sistemnya sendiri, dan bisa menjadi layaknya MP3 atau MP4 untuk skala kecil gitu ya, untuk penggunaan pribadi. Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang Raspberry Pi, kita harus tahu sejarah tentang Raspberry Pi itu sendiri. Pada awalnya, Raspberry Pi dibuat untuk menarik minat para pelajar untuk mempelajari pemrograman. Karena sedikitnya dan minimnya kemampuan belajar tentang pemrograman disebabkan oleh harga jual komputer yang cukup mahal dan juga tingkat kerumitan komputer itu sendiri yang cukup sulit untuk melakukan eksperimen. Hal ini membuat keempat orang ini mencetuskan ide untuk membuat Raspberry Pi. Nah, siapakah keempat orang ini? Keempat orang ini adalah Eben Upton, Rob Mullans, Jack Long, dan Alan Mycroft. Mereka berempat adalah kelompok yang pertama kali mengembangkan Raspberry Pi di laboratorium komputer di Universitas Cambridge. Kemudian ada dua orang tambahan ini. Jadi Eben Upton, Rob Mullins, Jack Long, dan Alan Mycroft bersama dengan dua orang lainnya, yaitu Pat Mulas dan David Braben, mereka mendirikan Yayasan Raspberry Pi pada tahun 2009. Jadi 4 orang di atas adalah yang pertama kali mengembangkan Raspberry Pi, dan akhirnya bersama dengan dua orang lainnya, dia mendirikan Yayasan Raspberry Pi ini pada tahun 2009. Dan pada tahun 2012, Raspberry Pi memasuki produksi massal karena kepopulerannya dengan bisa dibilang ya alatnya yang cukup kecil dan terjangkau. Dan dalam sejarahnya, peluncuran pertama pada akhir Februari 2012, dalam beberapa jam saja sudah terjual 100.000 unit pada bulan Februari 2012. Dan pada tahun 2016, Raspberry Pi Foundation mengumumkan bahwa mereka telah menjual 8 juta perangkat Raspberry Pi. Ini menjadikan bahwasannya Raspberry Pi itu sebagai barang terlaris di Inggris gitu ya, karena mereka itu penjualan terbesar mereka itu ada di Inggris karena pencetusnya sendiri yaitu di Universitas Cambridge. Nama Raspberry Pi diambil dari nama buah, yaitu buah raspberry, seperti gambar di atas itu. Dijadikan logo ya buah Raspberry Pi itu sendiri. Sedangkan Pi diambil dari kata Python, karena Raspberry Pi menggunakan bahasa Python
pada bahasa pemrogramannya. Tapi tidak, untuk beberapa orang tidak seharusnya menggunakan Python atau tidak diwajibkan menggunakan Python. Masih bisa menggunakan bahasa pemrograman lainnya, tapi lebih sering atau lebih umumnya menggunakan bahasa Python. Keunggulan dari Python sendiri dibandingkan bahasa pemrograman yang lain yaitu kode-kodenya yang lebih mudah ditulis dan lebih mudah ditulis dan dibaca, dan juga terdapat banyak modul-modul contohnya gitu. Library seperti fungsi-fungsi library yang ada di internet kan banyak gitu ya untuk Python sendiri. Dan Raspberry Pi ini sendiri bisa dijadikan layaknya komputer atau PC sendiri gitu. Walaupun dengan keterbatasan yang bisa dibilang ya tidak seperti komputer biasa karena tidak bisa di overclock. Sebenarnya bisa di overclock tapi terbatas gitu karena alatnya yang kecil. Dia bisa digunakan layaknya PC sendiri dengan OS-nya yaitu Ubuntu. Jadi lebih cocok untuk pemrograman gitu bagi orang-orang yang menggunakan lebih sering melakukan pemrograman seperti coding. Raspberry Pi bisa jadi alternatif yang cocok untuk buah PC kecil gitu ya. Dengan bagaimana caranya menggunakan Raspberry Pi sebagai PC, yaitu dengan cara menyambungkan Raspberry Pi dengan port HDMI kepada monitor yang bisa digunakan. Jadi layaknya komputer dengan CPU-nya yang cukup besar, tapi Raspberry Pi ini CPU-nya tuh sekecil gambar Raspberry Pi ini. Nah, seperti gambar ini. Baik, selanjutnya ada komponen-komponen dari Raspberry Pi. Mungkin ada yang udah tahu atau yang belum, bahwasannya komponen dari Raspberry Pi ini adalah SoC atau System on Chip. Jadi System on Chip di sini terdiri dari CPU dan GPU. Jadi CPU yang terlihat ribet pada komputer dan GPU beserta GPU-nya pada Raspberry Pi itu ternyata sekecil kartu kartu SD gitu. Jadi cukup kecil. Itulah kenapa tidak bisa melakukan pemrograman atau hal-hal yang cukup rumit, karena memang bisa dijadikan alternatif untuk pemrograman yang atau aktivitas yang cukup ringan gitu untuk Raspberry Pi itu sendiri. Kemudian ada RAM atau Random Access Memory. Pada Raspberry Pi sendiri untuk yang sekarang besarnya RAM sendiri itu berkisar dari 512 sampai dengan 4 GB RAM. Hampir mirip dengan handphone ya, karena memang Raspberry Pi ini masih dalam pengembangan. Terus yang ketiga ada radio modul. Radio modul ini berisi dua komponen utama, yaitu Wi-Fi radio untuk menghubungkan Raspberry Pi dengan jaringan wireless, dan juga Bluetooth radio untuk menghubungkan periferal seperti mouse wireless atau mengirimkan dan menerima data lewat Bluetooth. Jadi tempat akses jaringan layaknya Wi-Fi dan Bluetooth itu ada di sini, di radio modul. Selanjutnya ada PMIC atau Power Management Integrated Circuit. Ini berfungsi sebagai bisa dibilang kayak trafo gitu ya, trafo state up atau state down. Jadi PMIC ini mengubah daya yang masuk dari port power USB, nanti ada gambarnya, menjadi sesuai dengan daya yang dibutuhkan oleh Raspberry Pi itu sendiri. Jadi terkonversi kembali gitu dari adaptor yang sudah kita colokkan ke listrik, itu kan terkonversi, dan kemudian setelah masuk ke Raspberry Pi ini terkonversi lagi oleh PMIC supaya Raspberry Pi ini bisa bekerja dengan normal, tidak over voltage atau under voltage seperti itu. Terus yang kelima ada USB port. Jadi hampir mirip layaknya CPU pada biasanya. USB port pada Raspberry Pi itu ada 4 yang memang fungsinya sama-sama saja semua dan memiliki versi USB sama yang biasanya digunakan untuk menyambungkan keyboard
dan juga mouse atau hal lainnya. Dan yang keenam ada Ethernet port, yaitu untuk menghubungkan kabel LAN agar Raspberry Pi ini bisa tersambung ke internet. Sebenarnya bisa menggunakan radio modul untuk menggunakan akses internet, tapi karena radio modul itu perlu jadi penggunaan WiFi itu perlu di setup terlebih dahulu untuk setupnya perlu koneksi internet untuk mendownload hal-hal layaknya powernya atau library-nya, bisa dibilang seperti itu. Jadi lebih cepat untuk menggunakan Ethernet port karena Ethernet port itu langsung kabelan ya, jadi langsung nyambung ke internet sesuai dengan WiFi-nya. Terus yang selanjutnya ada microSD card slot. MicroSD card slot ini berada di bagian bawah dari Raspberry Pi yang berfungsi sebagai tempat OS atau operating system dari sebuah Raspberry Pi itu, dan juga menjadi tempat penyimpanannya. Jadi microSD ini untuk Raspberry Pi itu memiliki minimal 8 GB microSD sampai dengan, untuk yang diketahui sekarang bisa maksimal sampai 32, karena menggunakan yang lebih tinggi itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi untuk penggunaan Raspberry Pi sendiri kan tidak terlalu banyak ya, jadi 32 itu sudah cukup besar untuk penggunaan microSD-nya. Terus ada GPIO pin atau General Purpose Input Output. Jadi Raspberry Pi ini bisa berfungsi layaknya Arduino, bisa menjadi sebuah alat penghubung untuk mendeteksi alat lain, layaknya bisa dikode untuk menghidupkan lampu, bisa dikode untuk menghidupkan atau mendeteksi suhu. Jadi fungsinya Raspberry Pi itu cukup banyak gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu yang 9 adalah display connector. Display connector ini sebenarnya jarang digunakan ya, karena display connector itu hanya didesain untuk dihubungkan dengan Raspberry Pi yang touch display. Jadi kayak layaknya iPad atau HP layar sentuh gitu ya. Jadi untuk layar sentuh saja yang display konektornya itu. Terus yang 10 ada power input yang sudah dijelaskan tadi, layaknya menyambung ke PMIC. Di power input di sini untuk Raspberry Pi itu sebenarnya bermacam-macam ya. Tapi umumnya Raspberry Pi itu power inputnya itu adalah 5 volt 3,1 ampere. Dan biasanya USB micro seperti yang ada yang di gambar berikut. Tetapi saya pernah melihat bahwasanya di Raspberry Pi yang sedang berkembang sekarang yang baru, yaitu Raspberry Pi 4, itu USB-nya ada yang USB tipe C. Jadi bermacam-macam lah, tergantung versi Raspberry Pi-nya sendiri. Terus ada yang terakhir, yang ke-12, yaitu ada kamera konektor dan juga AV jack. Kamera konektor sendiri ini adalah yang bagian kiri, yang panjang. Itu digunakan untuk mengakses kamera. Jadi kamera pada Raspberry Pi ini tidak sembarangan kamera bisa jalan ya, nggak langsung kamera HDMI gitu ya. Kamera webcam colokin aja ke USB port, itu tidak akan terdeteksi. Jadi ada kamera khususnya untuk Raspberry Pi seperti itu. Dan AV jack itu untuk output audio seperti layaknya yang kita tahu AV jack. Terus selanjutnya ada fungsi Raspberry Pi sendiri. Fungsi Raspberry Pi cukup banyak seperti yang bisa kalian lihat di layar. Bisa dibuat untuk yang paling awal gitu ya, bisa dibuat menjadi komputer biasa yang digunakan untuk melakukan kegiatan ringan sehari-hari. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi di awal, Raspberry Pi ini bisa menjadi alternatif lain untuk komputer ya. Alternatif komputer lain selain harganya yang cukup terjangkau dan tidak membutuhkan banyak tempat, bisa dijadikan komputer konvensional gitu.
untuk sekedar mengetik atau ingin menonton video bisa dilakukan pada Raspberry Pi ini. Yang kedua, dapat dihubungkan dengan aneka macam sensor yang berhubungan dengan GPI atau PIN tadi, General Input Output Purpose itu. Jadi bisa digunakan layaknya Arduino atau Node MCU Raspberry Pi ini, karena memang ada, bisa dibilang apa ya, ada modulnya gitu, modulnya tertanam pada Raspberry Pi ini. Terus yang ketiga, dapat dibuat menjadi web server. Maksudnya web server ini adalah bisa dijadikan layaknya kita perlu mengakses, untuk contohnya misalkan sebuah game yang memerlukan web server untuk melakukan permainan bersama teman-teman yang lainnya. Hal ini bisa dilakukan oleh Raspberry Pi, layaknya misalnya contoh web server untuk Minecraft gitu ya. Jadi bisa dilakukan di Raspberry Pi. Agar apa? Karena Raspberry Pi itu cukup kecil dan tidak memakan banyak listrik, jadi web server itu akan terus menyala dan kita sebagai penggunanya atau pemiliknya itu tidak merasakan bahwa listrik kita terkuras boros seperti itu. Terus yang keempat, dijadikan server NAS atau Network Attached Storage. Ini nyambung juga ke home automation ya. Jadi bisa dijadikan layaknya jika kita mempunyai Raspi dan kita mempunyai alat lain di rumah layaknya FPGA, Arduino, Node MCU yang memang sudah tersambung ke internet atau ke jaringan LAN, kita bisa menjadikan Raspberry Pi ini sebagai tempat aksesnya gitu. Kita bisa jadikan Raspberry Pi ini sebagai tempat di mana kita bisa mengakses alat-alat yang ada di rumah itu. Itulah yang dimaksud dengan server NAS atau Network Attached Storage di rumah. Terus yang kelima, bisa dikombinasikan bersama Arduino, karena memang Raspberry Pi ini sendiri memiliki fungsi layaknya Arduino, yaitu sebagai pengoperasionan beberapa, ya bisa dibilang suhu atau sensor seperti itu ya. Jadi bisa dikombinasikan dengan Arduino. Bahkan Arduino sendiri bisa dikombinasikan dengan Arduino lainnya jika memang ada tutorialnya atau caranya, pastinya ada sih ya. Terus yang keenam, bisa dijadikan menjadi download manager. Nah, maksudnya download manager di sini apa? Di Raspberry Pi ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mengunduh file yang bisa ukurannya cukup besar gitu. Contohnya untuk mendownload file yang ukurannya 2 giga gitu. Karena kecepatan internet itu terbatas kan ya, dan untuk mendownload file itu sebuah komputer itu harus terus menyala kan ya. Jadi untuk Raspberry Pi ini bisa dijadikan alternatif karena penggunaan listriknya yang cukup ringan dan bisa menyala terus menerus tanpa takut overheat atau apa. Untuk overheat memang ada gitu ya, tapi tidak terlalu berdampak cukup buruk gitu. Tapi tetap harus diperhatikan bahwasanya alat apapun jika terlalu ramah overheat pasti akan lama-lama akan rusak. Selanjutnya adalah printer server. Maksudnya printer server di sini layaknya server NAS. Jadi jadi Raspberry Pi ini bisa disambungkan ke printer untuk akses printer, dan Raspberry Pi ini printer tersebut bisa diakses secara lokal. Semua orang yang ada di LAN tersebut atau local area network yang bersama Raspberry Pi itu bisa, jadi printer bisa diakses dari local area network yang sama sesuai dengan apa yang sudah dikonfigurasikan pada Raspberry Pi. Jadi tidak perlu membeli kabel cukup banyak gitu ya, atau bisa dibilang router atau bandwidth gitu cukup banyak hanya untuk mengakses satu printer saja. Jadi Raspberry Pi ini bisa mencakup hal itu, bisa mengurangi fungsi banyaknya router.
Selanjutnya ada Wi-Fi Internet Radio. Wi-Fi Internet Radio di sini maksudnya adalah Raspberry Pi bisa dijadikan MP3. Jadi bisa disambungkan ke internet untuk menyetel lagu-lagu yang ada di internet, itu bisa saja, dan itu hanya perlu menyambungkan Raspberry Pi ke internet dan juga AV jack disambungkan ke output audio. Jadi cukup mudah ya sebagai alternatif. Dan juga untuk Wi-Fi Internet Radio ini kita pastinya bisa mengatur volume atau seperti apanya pada Raspberry Pi ini. Sebelum lanjut ya, jadi untuk Raspberry Pi ini sendiri itu OS-nya adalah Ubuntu, dan cara pengguna Raspberry Pi ini ada dua, yaitu secara terminal atau bisa kita bilang secara CMD, atau secara desktop dengan menyambungkan monitor menjadi komputer biasa seperti itu. Jadi untuk alat-alat otomasi itu biasanya tidak perlu menggunakan monitor, jadi headless saja gitu. Jadi udah bisa digunakan walaupun tanpa monitor. Kita menggunakan terminal layaknya komen-komennya sesuai dengan komen Ubuntu atau Linux begitu. Terus dapat digunakan menjadi server untuk hosting website. Nah, layaknya web server, tapi bedanya di sini untuk hosting website. Jadi hosting website sendiri, karena sebuah website harus sudah dijelaskan tadi ya di web server, karena sebuah website itu harus menyala jika memang seperti contohnya ya, saya menghosting server atau website tentang jual beli gitu. Saya membuat server jual beli, saya perlu hosting website tersebut, saya sudah buat, dan proses hosting website itu kan bisa dibilang perlu komputer yang menyala terus-menerus atau alat yang bisa dijadikan untuk hosting gitu ya. Dan biasanya beberapa tempat hosting website itu sudah menyediakan gitu ya, tapi jika memang ingin menggunakan atau membuat hosting website sendiri yang bisa berbasis HTML, PHP, dan MySQL, itu bisa digunakan. Jadi Raspberry Pi akan tetap menyala layaknya web server tadi, tapi yang kita nyalakan itu adalah hosting websitenya, dan kita tetap bisa mengatur website itu. Yang 10 adalah home automation, layaknya dijadikan NAS tadi atau network attached storage di rumah. Jadi Raspberry Pi bisa dikode atau dialihfungsikan sebagai home automation layaknya Arduino. Jadi karena Arduino itu kan terbatas, layaknya kita harus mengaksesnya secara langsung gitu ya. Harus diakses langsung supaya tahu ini ngapain gitu ya, apa yang harus dilakukan. Untuk Raspberry Pi ini bisa melakukan hal yang sama, tetapi bisa juga dilakukan secara wireless. Maksudnya wireless apa? Menggunakan internet. Jadi home automation ini bisa dilakukan secara internet lewat HP gitu ya contohnya. Layaknya bisa pengganti Arduino lah. Walaupun bisa dibilang Arduino merupakan alat yang murah, tapi Raspberry Pi juga bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Lalu lanjut ada jenis-jenis Raspberry Pi. Seperti yang dikatakan saya jelaskan dikit tadi ya, Raspberry Pi itu ada model A, model B, itu saya tidak jelaskan. Yang saya jelaskan adalah RAM-nya, menggunakan memori 256 itu tipe A, dan tipe A sendiri sekarang sudah tidak cukup sulit beredar ya, karena itu memang tipe awal yang digunakan pada pembuatan Raspberry Pi. Dan sekarang itu lebih ke tipe B, Raspberry Pi tipe B. Untuk perkembangannya yaitu Raspberry Pi A1 adalah versi Raspberry Pi yang cukup awal, yang memiliki RAM 256 MB, yang cocok untuk digunakan pemrosesan robotika. Jadi
jika memang perlu membuat robot seperti itu, Raspberry Pi A+ itu sudah bisa digunakan karena memang penggunaan daya yang cukup kecil dan juga hal yang harus dilakukan juga cukup kecil gitu, cukup ringan. Jadi tidak perlu membeli contohnya Raspberry Pi 3 yang RAM-nya sampai 4 GB gitu. Jadi tidak perlu membeli yang cukup high ketika kita hanya memerlukan operasi yang cukup low gitu. Layaknya robotika. Terus ada Raspberry Pi B dan B+. Raspberry Pi dan B+ sekarang sudah menjadi Raspberry Pi 2 yang versi B+ memiliki satu CPU dengan port USB dan konsumsi daya yang lebih rendah. Pada model sebelumnya, yaitu Raspberry Pi tipe B, itu hanya memiliki 2 port USB dan menggunakan daya yang cukup tinggi dibanding dengan Raspberry B+. Jadi perkembangannya sudah mulai mengarah ke efektivitasnya gitu. Dan kemudian masuk ke Raspberry Pi 2 adalah versi terbaru dari Raspberry Pi. Itu Raspberry Pi 2 merupakan pergantian dari Raspberry Pi B+ dan memiliki fitur 900 MHz quad-core CPU dan RAM 1 GB. Untuk spesifik lainnya itu masih sama dengan Raspberry Pi B+, yaitu 4 USB port dan hal-hal yang tercantum di dalamnya layaknya tadi dijelaskan pada komponen. Hanya saja lebih cepat pemrosesannya gitu, perkembangannya. Terus ada Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 3 adalah single board computer yang berfungsi layaknya sebuah komputer tadi. Jadi Raspberry Pi 3 ini yang merupakan Raspberry Pi yang sudah bisa kita gunakan untuk proses coding dan juga untuk proses aktivitas layaknya mengetik Word atau mengetik apapun gitu, layaknya PowerPoint juga bisa. Jadi sudah bisa diakses pada Raspberry Pi tipe 3. Raspberry Pi tipe 3 itu menggunakan CPU dengan jenis 4 kali ARM Cortex A53 dan kecepatan CPU adalah 1,2 GHz. Jadi sudah mulai mendekati dengan kecepatan handphone ya. Udah cukup canggih gitu untuk Raspberry Pi 3 ini. Dan Raspberry Pi 3 sendiri itu masih sering digunakan untuk sekarang-sekarang ini. Karena memang yang masih terkenalnya itu Raspberry Pi 3. Di Raspberry Pi 3 sudah bisa melakukan fungsi yang hampir semua fungsi yang tadi dijelaskan. Tapi untuk satu Raspberry itu tidak bisa menggunakan, jika memang contohnya ya, Raspberry Pi digunakan untuk proses home automation gitu. Tapi ingin juga digunakan menjadi komputer biasa, itu bisa-bisa saja, tapi proses tersebut akan menimbulkan penggunaan RAM yang cukup besar, jadi akan menimbulkan Raspberry Pi ini cepat panas dan prosesnya pun akan melambat gitu. Terus ada Raspberry Pi 4. Raspberry Pi 4 sendiri adalah Raspberry Pi yang terbaru yang sekarang baru muncul. Jadi kelebihannya itu baru terlihat bahwasannya cukup cepat ya dibandingkan Raspberry Pi tipe 3 layaknya perkembangan-perkembangan sebelumnya. Dan juga sudah mulai mengikuti ada yang memiliki USB tipe C. Karena yang kita tahu USB tipe micro itu makin ke sini itu makin susah dicari karena handphone-handphone yang sekarang itu sudah mulai menggunakan USB tipe C sebagai tempat chargernya atau USB-nya. Sebelum masuk ke kesimpulan, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu?
yang mungkin kemungkinan bisa saya jawab gitu ya. Yang insya Allah akan saya jawab. Boleh langsung chat saja. Baik, ada yang pertama ya. Ada yang bertanya, katanya yang Raspberry Pi 3 baru bisa Office ya. Kenapa A sama yang B nggak bisa? Karena walaupun OS-nya sama. Jadi maksudnya OS-nya sama itu begini loh. Raspberry Pi tipe 3 itu merupakan Raspberry Pi 3B gitu. Kenapa B? Kenapa nggak ada yang A? Karena yang A tadi hanya perkembangan di awalnya. Jadi pembuatan awal itu ada Raspberry Pi tipe A dan Raspberry Pi tipe B. Karena semakin ke sini yang berkembang itu Raspberry Pi tipe B. Dengan Raspberry Pi tipe A itu tidak berkembang gitu ya. Karena memang lebih ke pengembangan efektivitas Raspberry Pi itu sendiri. Barulah sampai ke Raspberry Pi 3 itu baru bisa digunakan menjadi Office. Kenapa? Untuk Raspberry Pi 2 sendiri itu sebenarnya masih terbatas gitu penggunaannya. Karena Raspberry Pi 2 itu bisa dibilang prototipe awal Raspberry Pi bisa digunakan otomasi yang cukup sulit gitu, layaknya web server atau seperti apa. Seperti web server atau download manager. Sedangkan pada Raspberry Pi tipe A itu biasanya digunakan untuk proses yang sudah kita tentukan layaknya Arduino. Jadi untuk Arduino sendiri kan kita harus menentukan seperti apa sih yang akan kita lakukan gitu. Lalu kita send hal tersebut, codingan tentang apa yang akan kita lakukan ke Arduino, lalu Arduino akan memberikan output atau keluaran sesuai dengan apa yang kita tulis. Jadi Raspberry Pi A dan Raspberry Pi 2 itu masih seperti itu. Jadi tidak bisa cukup diedit, cukup banyak diedit-edit gitu. Dan untuk Raspberry Pi tipe 3 sendiri itu sudah menjadi top popularity. Sudah menjadi bisa dibilang top value-nya Raspberry Pi gitu. Karena sudah bisa diakses secara mendalam dan juga bisa mengedit-edit apa yang sudah kita kerjakan layaknya. Kita ingin membuat, awalnya kita pengen menjadikan Raspberry Pi ini menjadi web server gitu. Karena web server itu cukup mudah dan cukup kecil, kita bisa melakukannya di Raspberry Pi 3 ataupun yang sebelumnya. Tapi karena ketika kita ingin menggunakan hal tersebut, Raspberry Pi tersebut ke hal lainnya, layaknya server NAS misalnya, yang network attached itu. Untuk Raspberry Pi yang sebelumnya itu akan cukup sulit dilakukan karena kita harus memprogram ulang Raspberry Pi itu tersendiri. Tapi untuk Raspberry Pi tipe 3 yang sekarang lagi terkenal itu, kita bisa melakukan hal itu langsung gitu. Tanpa perlu meribut atau menginstal ulang
OS-nya terlebih dahulu gitu. Karena apa? Dengan Raspberry Pi tipe 3 ini kita bisa menonaktifkan atau menghapus beberapa program yang kita tidak perlukan untuk dijadikan hal lainnya. Untuk Raspberry Pi tipe 2 atau yang sebelumnya, hal itu masih cukup sulit karena banyak sekali hal-hal yang memang bisa dibilang programnya itu tertanam gitu. Layaknya jika kita memberikan VPN ke Raspberry Pi 2, VPN itu akan terus ada walaupun kita sudah menonaktifkannya. Tetap akan ada. Jadi bedanya pada Raspberry Pi 3, VPN itu akan ada tetapi bisa dinonaktifkan gitu. Dan bisa dihapus. Untuk di Raspberry Pi 2, sekalipun dinonaktifkan itu tidak bisa dihapus. Jadi akan tetap menjadi menggunduk gitu istilahnya. Bagaimana? Apakah menjawab atau masih cukup bingung? Mungkin dari yang lain ada yang ingin dipertanyakan tentang Raspberry Pi? Ya, mungkin ada yang penasaran atau bertanya gitu ya. Kan di sini dijelaskan bahwasanya Raspberry Pi itu bisa digunakan untuk bermain game, tetapi pada fungsinya itu kayak tidak dijelaskan gitu loh. Kenapa? Karena sesuai dengan OS-nya tadi atau operating systemnya sendiri, Raspberry Pi ini menggunakan OS Ubuntu, dan layaknya yang kita tahu, Ubuntu atau Linux itu sendiri untuk game yang ada di Ubuntu atau Linux itu cukup sedikit ya, karena memang Ubuntu itu penggunaannya lebih ke sebagai programming gitu ya. Jadi sebenarnya bisa-bisa saja untuk dijadikan bermain game. Tapi untuk game-game yang layaknya game download seperti contohnya PUBG atau misalkan game house gitu ya, untuk Raspberry Pi ini sendiri tidak ada karena dari Ubuntu sendiri tidak, ya cukup sulit gitu mencari game untuk OS Ubuntu tuh. Tapi masih bisa bermain game di browser, ataupun jika kita memang ingin membuat game dengan codingan tersebut, mungkin saja masih bisa digunakan gitu, masih bisa dites dengan Raspberry Pi ini sendiri. Dan juga tidak menutup kemungkinan ya, karena Raspberry Pi ini sendiri masih dalam pengembangan. Mungkin pada 10 atau 20 tahun ke depan Raspberry Pi ini menjadi alternatif lain untuk bermain game, atau bisa saja OS-nya sudah berubah menjadi Windows misalnya. Jadi bisa digunakan layaknya komputer biasa yang ada di rumah itu. Dan semakin berkembangnya, mungkin bisa saja ditambahkan layaknya RAM eksternal atau apa untuk pemrosesan yang lebih sulit gitu. Maksudnya sulit apa? Layaknya pemrosesan seperti FPGA gitu. Atau yang bisa dibilang untuk bermain game yang cukup berat gitu, atau proses coding atau editing video yang cukup memakan banyak RAM. Mungkin saja karena
mungkin saja ada atau mungkin saja bisa karena masih Raspberry Pi ini masih berkembang sampai sekarang gitu. Dan juga Raspberry Pi ini terkenal di Indonesia itu pada saat Raspberry Pi itu sudah memasuki Raspberry Pi tipe 3. Jadi terkenal di Indonesia itu pada Raspberry Pi tipe 3. Itulah kenapa Raspberry Pi tipe 2 ataupun tipe A itu jarang terlihat atau jarang dijual online gitu ya. Karena memang sudah teralihkan fungsi oleh Raspberry Pi tipe 3 gitu. Jadi sudah tertimpa Raspberry Pi tipe 3, jadi masyarakat pun tidak akan mencari Raspberry Pi tipe lama gitu karena bisa dibilang udah jelek gitu ya, sudah tinggal zaman gitu, sudah tertinggal efisiensinya. Tapi masih ada saja beberapa masyarakat yang lebih memilih menggunakan Raspberry Pi tipe lama untuk proses yang memang cukup mudah digunakan layaknya robotika gitu ya. Daripada harus membuang-buang uang cukup besar untuk melakukan progres yang sangat simpel gitu. Karena setahu saya ya, Raspberry Pi yang sekarang itu ya, yang tipe 3 itu dengan RAM paling kecil, yaitu 512, itu harganya sekitaran kurang dari 1 juta, bisa 800-an itu, Raspberry Pi 3. Tapi untuk Raspberry Pi 4, itu yang terbaru itu ya, yang masih berkembang, dan yang bisa dibilang yang paling bagus gitu ya untuk yang sekarang, Raspberry Pi 4 itu untuk yang paling bagus itu RAM 8 GB. Itu udah layaknya komputer biasa ya, cuman karena OS-nya Ubuntu jadi agak beda penggunaannya. Itu harganya sekitar 1,5 jutaan ke atas. Jadi bisa dibilang terjangkau gitu untuk harga Raspberry Pi dan bisa dijadikan alternatif pengganti PC gitu. Tapi tidak dianjurkan untuk beberapa orang yang memang mencari PC gaming gitu karena tadi itu belum ada operating system atau Raspberry Pi belum memunculkan operating system berupa Windows atau bekerja sama dengan Windows gitu ya untuk dijadikan patokannya gitu. Karena fungsi awal dari Raspberry Pi ini sendiri yaitu membantu mahasiswa atau masyarakat lainnya untuk belajar pemrograman. Itu awal dari sejarah tadi, sejarahnya perkembangan Raspberry Pi itu. Dan karena sekarang bisa saja Raspberry Pi ini akan lebih terkenal lagi karena sekarang kan kita sudah memasuki industri global ya. Jadi apa-apa sudah bisa online seperti itu. Dan karena ada corona ini atau COVID ini, dan semoga aja cepat usai ya, itu proses otomasi atau bisa dibilang proses jarak jauh itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi dengan adanya Raspberry Pi ini bisa menjadi alternatif lain agar beberapa orang bisa bekerja walaupun dari rumah gitu. Mungkin ada yang ingin bertanya yang lain terkait Raspberry Pi? Baik, dirasa sudah tidak ada pertanyaan ya. Saya akan membacakan kesimpulannya pada materi yang saya bagikan kali ini, yaitu Raspberry Pi. Raspberry Pi merupakan alat pengganti komputer atau komputer mini gitu ya, yang bisa dijadikan opsional sebagai komputer layaknya komputer biasa, yaitu pekerjaan seperti browsing, main game, menulis dokumen, memutar musik, tapi juga bisa berperan layaknya sebagai microcontroller seperti Arduino tadi.
yang tentunya bisa diprogram dan diotak-atik jarak dekat maupun jarak jauh. Hal ini menunjukkan bahwa Raspberry Pi ini bisa dijadikan alternatif yang cukup penting dalam pengoperasian benda digital pada saat ini. Dan karena Raspberry Pi ini masih berkembang terus-menerus, pasti akan terus memberikan kemudahan bagi kita untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai penggunanya gitu. Maksudnya di sini kita bisa lebih berharap lagi kepada perkembangan Raspberry Pi ini akan menjadi layaknya alternatif kita gitu, layaknya penghubung kita untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan jarak dekat gitu. Semoga saja. Mungkin cukup sekian materi yang bisa atau ilmu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena memang saya di sini masih sebagai pelajar gitu ya, masih dalam tahap belajar. Dan mohon maaf juga jika materinya memang sedikit membosankan karena cukup monoton atau bagaimana. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sudah mau hadir pada acara kali ini, atau bisa dibilang webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir.